Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulaikan ibadah kita yang pertama. Mari kita datang kepada Dia, kita memuliakan nama Dia, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang berkata, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, haleluya, ketika kita menghampiri Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, di situ Tuhan memulihkan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
darah-Mu. Haleluya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Saat ini sampai detik ini, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan ada pada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh berada di bait-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan terus memuji Engkau, mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Kami diberikan Tuhan hati yang untuk menyembah kepada Engkau Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita pada hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki bait-Mu Tuhan yang kudus ini Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Dan berkat-berkat Engkau tercurah pada pagi hari ini Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terlebih Tuhan kami akan mengadakan perjamuan Tuhan. Tuhan kuduskan dan sucikan semuanya Tuhan. Dan kami boleh layak menerima perjamuan ini Bapa. Tuhan yang akan memimpin pendeta pembantu Chenli, Tuhan yang akan memimpin kami dalam pujian, para singer, tim musik, dan terlebih jemaat-Mu Tuhan. Yang bertugas juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan berkati Bapa. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, suara Engkau, hati Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri ya. Haleluya. Puji Haleluya. Puji Tuhan. Lambaikan kiri kanan, muka dan belakang. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dekat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau
pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya, kita tidak pernah ragu akan kuasa Tuhan, karena Bapa kita adalah Bapa yang setia. Amin. Karena Bapa kita adalah Bapa yang mulia. Dia menenangkan jiwa kita sehingga kita aman bersama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan, haleluya,
setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan, haleluya, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Haleluya. 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 Bapa yang setia, kami sembah, kami puji, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang begitu singkat Tuhan, tapi kami tahu, kami yakin waktu ini sangat berharga. Waktu ini adalah waktu yang terindah ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Waktu ini adalah waktu yang terindah. Di hadirat-Mu kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, baik melalui firman Allah, melalui perjamuan Tuhan. Bahkan ketika kami memuji Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Dan dengan hati yang senang, Tuhan juga siap melayani dan memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau sudah kuduskan kami dan layakkan kami, sehingga tanah-tanah hati kami adalah tanah yang terbaik. Urapi hamba, urapi seluruh jemaat Tuhan, baik yang di rumah masing-masing maupun di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan yang indah lagi, kita boleh ada di rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bagikan kepada saudara, ketika begitu terngiang-ngiang di hati saya, terngiang-ngiang entah bilang di telinga atau apa, bagaimana kita menangkap, ya, menangkap isi hatinya Tuhan. Kemudian saya juga pernah tidak sengaja, saudara, dan saya tahu itu tuntunan Roh Kudus,
ketika saya membaca dan saya juga sudah sampaikan di dalam, ada satu kalimat di dalam Yesaya 40 kalau saya tidak salah ayat 11, di situ dikatakan bahwa he carries them close to his heart, ya, bahwa Allah gembala yang baik itu bicara tentang gembala memimpin, membawa dekat di hatinya. Saya merenungkan seperti ini, saudara. Kita tahu firman Tuhan adalah suara Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Bahkan firman Tuhan adalah pribadi Allah, pribadi Yesus. Tapi ketika saya merenungkan berbicara tentang hati, saudara, lebih dalam lagi. Ketika kita menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan merupakan isi hati. Tadi sempat Cenli atau dalam doa, ya, isi hati Tuhan. Jadi saya merenungkan begini, Tuhan, semakin kita mengalami bagaimana Tuhan menyatakan bahwa benar-benar Tuhan sedang memimpin, membawa saudara dan saya dekat di hatinya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan membuka bersama-sama di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Sebagai ayat pendahuluan, saya ingin baca dulu Injil Yohanes pasal 2, ya. Di situ mulai ayat 13 ada perikop Yesus menyucikan bait Allah. Dan cerita ini memang singkat, saudara. Saya mau mulai dari mana? Apa yang saya mesti baca, ya? Dan di situ dikatakan, kalau saudara lihat ketika hari raya Paskah. Jadi ayat yang saya akan bacakan ini yaitu sementara berlangsungnya hari raya Paskah, ya. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia atau Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2-3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudara, saya ingin menghubungkan dengan Ibrani 12, salah satu hal yang membuat kita akan memiliki atau berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu memandang terus kepada Yesus. Dan bulan lalu saya sudah uraikan memandang kepada Yesus dalam pengertian kematiannya, kebangkitannya, kuasa yang dialami ketika Yesus menderita untuk menebus hidup kita, mengampuni, menyucikan dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini, mengapa ini saudara harus menjadi perenungan bagi kita, ya. Walaupun saya ingin menekankan, bukan berarti Yesus tidak mempercayakan diri kepada kita. Kita berdoa, kita bukan termasuk golongan anak-anak Tuhan yang dimana Yesus tidak mempercayakan dirinya. Ini ada dalam Alkitab. Ternyata bukan cuma kita yang percaya kepada Yesus, ya. Kita yang harus benar-benar percaya sungguh kepada Yesus. Tetapi saudara, pernah juga saya sampaikan, bukan cuma kita memandang Yesus, Yesus juga memandang kita. Dan ketika pandangan kita dan pandangan Yesus bertemu, luar biasa. Nah, begitu juga dengan hal ini. Bukan cuma kita percaya kepada Yesus, tetapi Yesus pun, jadi kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, Yesus pun bisa mempercayakan hidupnya kepada kita. Saudara-saudara, mengapa saya ingin hubungkan dengan ayat ini, ya? Ayub pernah berkata, coba kita lihat di dalam Ayub.
saya ingin menghubungkan cara pandang kita atau cara pandang kita menentukan sikap hati kita. Kalau saudara memiliki atau memandang kepada Yesus yang berkorban untuk kita, maka yang kita pandang itu menentukan cara pandang. Saudara mudah-mudahan udah bingung ya. Pribadi yang kita pandang yaitu Yesus itu menentukan cara pandang kita. Cara pandang kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan cara pandang ini menggerakkan juga menentukan hati kita. Kalau cara pandang kita selalu kepada Yesus, saya yakin saudara, kita adalah orang-orang yang menjadi kepercayaan atau Yesus mempercayakan dirinya kepada kita. Mari kita lihat saudara, Ayub. Mengapa saya hubungkan cara pandang dengan hati? Ayub seorang yang mengalami ujian yang sangat berat. Tetapi kehidupannya pada akhirnya di dalam Ayub pasal terakhir, Tuhan memberkati berlipat ganda. Karena apa? Ayub bertekun, Ayub bertahan sampai akhir. Ya, pribadi yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayub pernah ungkapkan di dalam Ayub 31. Saya ingin menghubungkan antara cara pandang dengan hati. Mari saudara kita baca Ayub 31. Baca sama-sama ya. Mulai ayat 7 dan ayat 8. Saudara juga yang ada di rumah, saya yakin ini tidak menghalangi saudara untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kuasa firman. 7:8, 2:3. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Saudara lihat ada ungkapan Ayub di situ dikatakan, jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku. Saya masih ingin menghubungkan dengan pandangan kita. Saudara-saudara, bagaimana cara pandang pribadi yang kita pandang itu sangat menentukan hati kita. Mengapa kadang-kadang kita tidak bisa menjaga hati seperti dalam Amsal 4 ayat 23? Mengapa anak-anak Tuhan tidak bisa menjaga hati? Sebab cara pandang kita berubah karena apa? Yang kita pandang bukan lagi Tuhan, bukan lagi Allah. Sehingga tidak bisa menjaga hati. Dan saudara kita belajar dari firman Tuhan, melihat, bercermin untuk setiap kehidupan pribadi kita. Mengapa kita nggak bisa jaga hati saudara? Pribadi yang kita pandang sudah lain, beralih saudara. Kemudian saudara sekali lagi di sini dikatakan bagaimana Ayub berkata, dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Kalau saudara lihat perikop sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Ayub berani mengungkapkan kalimat ini, kata-kata ini, sebab saya yakin bahwa Ayub tahu bahwa cara pandangnya dia benar ya kepada Allah dan itu menentukan sikap hati. Kalau tadi saudara baca, mungkin karena waktu singkat nanti saya bersyukur buat firman yang Tuhan taruh di hati saya. Dan sekali lagi saudara, saya mengakui saya bukan orang yang pandai, saudara, saya seorang yang sederhana. Kalau bukan Roh Kudus yang menaruh firman itu, kok bisa nyambung saudara, dari hari Minggu Tuhan sudah taruh.
Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang terima kasih Roh Kudus. Saya tahu Roh Kudus memberi hikmat kepada jemaat Tuhan yang selalu mendoakan kami, mendoakan saya dan suami juga. Jemaat Tuhan yang mendukung kami dan Tuhan selalu mendengar. Tuhan memberikan kasih karunia. Nah sekarang saudara kita akan lihat. Karena waktu terus berjalan. Di dalam Yohanes tadi. Waktu saya tidak usah baca. Ketika Tuhan melihat, menemukan waktu hari raya Paskah di dalam bait Allah saudara. Orang berjual beli. Binatang-binatang yang harus dikorbankan itu diperjualbelikan. Nah kita melihat bagaimana Tuhan melihat hati kita saudara. Ini menentukan. Tadi dikatakan mengapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Sebab Yesus kenal hati mereka. Saudara ayat ini begitu sangat memberkati saya. Ya. Semua ayat pasti memberkati kita semua. Tapi di saat-saat minggu yang berjalan ya. Kalau saudara lihat cara Tuhan. Dan pasti saudara. Tuhan tahu hati orang-orang. Walaupun dikatakan banyak yang percaya. Tapi pasti orang-orang mulai berkata, waduh, tidak mungkin saudara ya. Yang dihadapi adalah manusia-manusia. Tidak mungkin orang berkata, kok Yesus begitu kejam. Atau lebih baik kita lihat saja ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang. Duduk di situ. Saudara lihat 15. Ia membuat cambuk dari tali. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Saudara, kalau saudara renungkan apa yang Yesus lakukan waktu itu. Pasti ada orang-orang yang berkata, kok Yesus kejam? Sepertinya saudara tindakannya itu terlalu saudara. Sampai meja-meja dibalik-balikan sama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang biasa orang kan suka mengandai-andai. Kenapa Yesus nggak tegur dulu? Kenapa langsung bertindak seperti itu? Uang-uang dibuang. Saudara, satu hal dan ini terjadi di Perjanjian Baru ketika Paskah dicatat di sini. Saudara, bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Dan ketika Yesus membersihkan bait Allah dengan cara yang sepertinya kok seperti, tapi saya juga nggak mau bilang tidak manusia, enggak ya saudara. Jadi sampai bertindak seperti itu. Sehingga pasti membuat ada orang yang memahami, oh berarti saya yakin saudara bisa menangkap isi hati Tuhan melalui firman. Kita juga kadang mengalami begini. Ada kadang Tuhan izinkan peristiwa dan kita bisa berkata, oh Tuhan izinkan menguji saya, membuat saya kuat. Tuhan Yesus baik. Ini golongan yang satu. Tapi pasti ada orang yang komentar, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah memberi, saya sudah begini. Kenapa Tuhan seperti ini? Ini pasti ada dua golongan saudara. Dan kita lihat, mengapa saya merenungkan Tuhan? Saya belajar untuk melihat bahwa pribadi Tuhan adalah pribadi yang sangat sempurna. Pribadi Yesus, pribadi yang adil, pribadi yang mulia, yang suci, yang tidak mengenal dosa. Dan setiap tindakan Yesus itu tidak ada yang salah saudara. Tidak ada yang keliru. Walaupun pasti manusia akan menilai dalam ayat ini apa yang Yesus lakukan. Kok seperti itu? Nah ini yang menjadi penyebab sehingga saudara bisa membaca dalam ayat 24. Yesus kenal hati. Ya. Nah kita mau belajar.
Di saat yang sukar, walaupun mungkin pemberitaan firman begitu singkat karena kita ada perjamuan saudara, tapi masih ada waktu ya. Kita mau lebih memahami lagi. Nah saya kaitkan dengan ayat yang saya kadang nggak cari-cari saudara, tapi ketika saya bersaat teduh, saya baca apa yang Tuhan taruh di hati, apa yang berhubungan, saya langsung beri tanda saudara ya. Sebab, nah saya ingin share kepada saudara, kalau ada hal-hal yang Tuhan singkapkan, walaupun bukan seperti ketika hamba Tuhan berkhotbah, saudara baca juga ada ayat mungkin yang membuat saudara menangis, bukan menangis sedih, tapi saudara, wah luar biasa Tuhan. Saudara jangan langsung berhenti di situ. Terus ya, mau saudara bekerja, saudara ingat ayat itu Tuhan. Engkau berbicara. Nah saya belajar dari firman, oh inilah kita menangkap isi hati Tuhan. Bukan cuma suara yang kita dengar saudara, tapi isi hati Tuhan. Dan saudara lihat, Yesus tidak mempercayakan dirinya karena Yesus kenal hati mereka. Kadang-kadang juga kita terlalu coba saya ingin saudara kita melihat, mudah-mudahan saya catat ayat itu, menilai Yesus. Nah saya yakin firman Tuhan terus merubah kita supaya cara kita menilai Yesus tidak seperti manusia. Karena kita begini, kita pikir Yesus itu seperti kita. Nah saya ingin saudara kita lihat dalam coba 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2-3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Ada kalimat dikatakan, nah sekarang saudara lihat juga berhubungan dengan hidup kita. Hidup untuk Kristus, untuk Yesus yang sudah mati dan bangkit. Nah ini berhubungan lagi dengan apa yang dikatakan Ibrani 12. Ternyata bukan saja kita mengingat, tetapi kita hidup untuk Kristus yang sudah mati dan bangkit. Saat-saat inilah saudara, sekali lagi saya percaya, ada orang yang share begini kepada saya. Dia bilang, tante, hamba Tuhan di gereja ini, saya tidak usah sebutkan ya, berkata bahwa jemaatnya imannya menurun. Begini, saya merenungkan, saya mulai share, saya bilang sama pengerja, puji Tuhan saya tahu yang menilai itu Tuhan, ya, bukan pendeta. Tapi saya yakin jemaat yang Tuhan percayakan, jemaat GPDI Kopo Permai, imannya bukan menurun. Kita bisa rasakan saudara, kita bisa nikmati. Tapi saudara sedang di bawah terus, iman terus bertambah, bertumbuh. Walaupun mau ibadah di rumah, mau seperti apa. Karena sering saya bercakap dengan jemaat, kadang melalui telepon atau ketemu, jarang ketemu ya saudara. Sekali-sekali ketemu, sekali mungkin jarang. Yang ketemu ngomong begitu, yang telepon ngomong begitu. Berarti Tuhan menyatakan bahwa jemaat Tuhan adalah jemaat yang terus bertumbuh saudara. Terus diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena memang saat-saat ini jemaat sakit gak bisa dikunjungi. Jadi mandiri dan kami hanya bisa mendoakan lebih banyak.
Berdoa saudara, kami gak bisa pergi ke sana, gak bisa kunjungi, gak bisa ini. Tapi duduk di kaki Tuhan dan mendoakan jemaat-jemaat. Nah saudara, kalau kita lihat di sini, hati itu saudara sangat menentukan. Sementara kita mendengar firman, mari kita koreksi, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau terus dibentuk oleh Tuhan. Saya mau dijadikan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang saya mau. Roh Kudus beri hikmat kepada jemaat-jemaat. Kalau dulu kita menilai Kristus seperti hidup kita, tetapi karena cara pandang dan pribadi yang kita pandang itu adalah benar, sempurna, suci dan kudus, itu merubah sehingga saudara tidak akan menilai lagi Kristus itu seperti kita pernah menilai dulu. Ketika Tuhan biarkan seperti ini, saya sudah berbuat ini, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi puji Tuhan saudara, kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan. Aduh, waktu saya baca saya bilang, Tuhan terima kasih. Berarti ada orang yang Tuhan tidak percayakan dirinya karena Tuhan tahu hati orang-orang. Berada di rumah Tuhan, Ka'bah Tuhan, tapi pikirannya apa? Keuntungan. Apa yang bisa menguntungkan? Jual beli sampai Tuhan marah. Saya bilang seperti itu. Saudara-saudara, kemudian kita lihat bagian-bagian selanjutnya. Sudah mau bagian-bagian terakhir. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 32 sampai 34. Yesus mereka bersama murid-murid, tapi waktu memasuki Taman Getsemani, Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya. Ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Kemudian, dan ia, jadi saudara, sebelum itu Yesus masih berkumpul dengan murid-muridnya. Ya. Murid-murid yang banyak, lebih dari yang 3 ini. Kemudian Yesus membawa 3 orang, khusus 3 orang ini. Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Saudara lihat, Yesus sebagai manusia, ia sangat takut dan gentar. Kemudian selanjutnya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Saudara, apa yang saudara bisa renungkan dari hal ini? Yesus mempercayakan dirinya kepada murid-murid. Kalau kita percayakan diri kita, saudara, percaya kepada orang. Kalau ada kesulitan, orang lain kita gak berani cerita. Kita akan simpan. Tapi orang yang dekat yang kita percayakan rahasia kita, diri kita, apa saja, pasti kita akan sampaikan kepada orang itu. Enggak akan menyimpan. Waktu saya renungkan tentang Yesus percayakan dirinya, saya berkata, Tuhan, saya rindu apa yang Yesus rasakan. Mungkin ketika juga Yesus sedang berduka cita seperti di Taman Getsemani. Di situ dikatakan, hatiku sangat sedih. Yesus bagi sebetulnya. Yesus share. Yesus curahkan isi hatinya kepada ketiga muridnya. Tetapi saudara tahu, ketiga muridnya harusnya berjaga dan sampai Yesus menegur, tidak sanggupkah kamu berjaga 1 jam saja? Mereka hanya tidur, saudara. Mereka tertidur. Mereka tidak menangkap hatinya Tuhan. Saya bicara hati, saudara. Saya bergumul, saya bilang, Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada jemaat bukan hal yang mudah. Tapi bicara hati.
Terus terang saudara, bukan saya mau sombong, ketika juga saya bergumul untuk puasa. Begitu berat yang saya rasakan saudara, saya sudah agak terganggu kesehatan. Ini hanya membagikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Karena saya merenungkan begini, Tuhan ini pribadi Yesus yang sangat luar biasa, kalau jemaat gak bisa menangkap. Kasihan gitu ya. Jadi Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya pun merindu siapapun yang mendengar, mereka bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika Tuhan membagi. Luar biasa saudara ya. Kalau Tuhan membagi sesuatu kepada kita. Hatiku sedih. Atau hatiku senang. Hatiku sukacita. Luar biasa. Bagian yang terakhir. Nanti lain kali saudara ya. Manado bilang lain kali Jo nanti disambung saudara. Karena saya lihat waktunya cepat sekali mungkin. Suami saya memang harus pimpin perjamuan. Sebetulnya dia juga bilang, Mama kan saya gak boleh masuk di gereja. Bisa, kamu mau pimpin perjamuan kudus. Terus tolong, boleh nanti kamu saja yang pimpin perjamuan. Saya bilang, enggak, maaf saya bilang. Kalau memang Tuhan percayakan, tapi Bapak Gembala dong pimpin perjamuan. Karena kita kan punya anggaran dasar. Tapi mungkin anggaran dasar, anggaran gereja kita harus taat juga ya. Kita harus mengikuti. Tapi mungkin di anggaran dasar itu tidak ada berpikir seperti ini kan. Hal yang terjadi seperti sekarang ini. Tapi semua saya bilang, nanti Papa masuk mau perjamuan. Ya, pasti Tuhan lengkapi. Nah saudara-saudara, bagian yang terakhir. Nah ini mengenai Tuhan percayakan dirinya. 1 Korintus 11, nanti ayat ini pasti akan dibacakan oleh suami saya dalam perjamuan. Kembali saya merenungkan hal ini saudara. Apa Tuhan mempercayakan diri? Mengenai perjamuan. Saya bilang, ketika belajar firman, ketika merenungkan saudara. Di kaki Tuhan saya temukan, saya bilang, sampai saya bertanya, saya sharing dengan anak kami, Ray, ini ayat ini tapi kita gak bisa lihat bahasa aslinya. Gak bisa ini. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya mengenai ketika perjamuan saudara. Ya, mari kita baca sebagai ayat yang terakhir. Bagaimana Tuhan percayakan diri, jadi kita semakin menghargai perjamuan itu. Adalah merupakan kepercayaan Tuhan. Tuhan percayakan dirinya. 11 mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tubuh. Ya. Ayat ini akan dibacakan oleh Bapak Gembala. Makanlah roti sebagai tubuhku. Tuhan percayakan tubuhnya. Darahnya saudara. Dan apa yang Tuhan percayakan bukan cuma rahasianya ketika Yesus berkata, aku merasa takut dan gentar. Tapi waktu Tuhan mempercayakan juga, makan roti ini adalah tubuhmu. Semakin indah saudara, semakin mengenal. Semakin kita dibawa dekat dengan hati Tuhan. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala sudah ada di tengah-tengah kita. Tadi juga saya katakan puji Tuhan. Semangat Roh Kudus mengurapi jemaat Tuhan yang ada di rumah juga yang sedang mengikuti siaran live ini. Tuhan melawat kita. Saudara harus merenungkan dengan sesungguhnya cara pandang kita, menentukan hati kita
Dan itu pun hati itu menentukan bagaimana Yesus mempercayakan hidupnya. Ini yang kita rindukan. Yesus percayakan hidupnya kepada kita melalui tubuh dan darah Yesus. Yesus percayakan, ini tubuhku. Saudara akan menerima kekuatan baru. Saudara akan disembuhkan. Saudara dipulihkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyucikan. Bahkan karakter apa yang ada dalam diri, dalam hidup Yesus, Dia berikan kepada kita. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan menyanyi pujian, Dia Yesus telah mati bagiku, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memimpin perjamuan Tuhan. Kita bersyukur saudara menangkap bukan cuma suara atau perkataan Tuhan atau pribadi, tapi isi hatinya. Itu yang terdalam, isi hati Tuhan. Dan kita bersyukur pada saat saudara makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, Tuhan juga percayakan dirinya melalui tubuh yang sudah dipecah-pecahkan dan melalui darahnya yang suci. Terpujilah Tuhan. Ya Yesus. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia senjaku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ajaib. Dia Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Jangan pernah jauh. Jangan sampai pernah tinggalkan Yesus. Kalau saudara mungkin pernah hanya beberapa saat, cepat kembali. Cepat datang. Kedatangan Yesus sudah dekat. Haleluya, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Mari saya undang semua, seluruh jemaat boleh berdiri, dan yang dipercayakan melayani perjamuan untuk kelilingi meja perjamuan, lipatkan lutut saudara-saudara. Nyanyi satu nyanyian, Oh Roh Kudus hadir di sini. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus hadirlah di sini.
Roma Tuya Sangka Roma. Oh Roh Kudus, Haleluya. hadirlah di sini. Puji nama Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Pemurah pengasih, hadirlah di sini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami selalu mengundang, selalu menghadirkan Roh Kudus, Roh yang luar biasa dalam mempenuhi dan mengurapi setiap pribadi kami orang percaya, supaya kami selalu di dalam kemenangan-kemenangan. Sebab tanpa Roh Kudus, kami ini manusia yang lemah Tuhan. Tetapi Roh yang supranatural itu akan tetap menyertai di mana masing-masing kami berada, kemana kami masing-masing pergi, terlebih di dalam datang beribadah kepadamu. Hanya Engkau ya Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan. Adakan mujizat-mujizat Tuhan. Kuasa-Mu belum dan tidak akan pernah berubah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Puji nama Tuhan. Pakailah para majelis pelayan-pelayan perjamuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Saya cinta Yesus. Kita nyanyikan nyanyian lama ini. Saya cinta Yesus. Saya cinta cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Betapa heran Engkau Yesus. Saya cinta Yesus. Yang matakan mas dalam curahkan
curahkan. Karena Dia cinta saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Puji Tuhan. Saya cinta Yesus. Saya cinta karena Dia cinta saya. Sejenak kita berhenti lebih dahulu. Saya percaya semua saudara yang hadir bukan hanya kata-kata ucapan mulut lidah bibir kita, tetapi ini keluar dari dasar hati kita masing-masing yang paling dalam, bahwa saya cinta Yesus. Bagaimanapun keadaan dunia sekarang dan lebih-lebih untuk hari-hari mendatang, apapun yang terjadi, saya tetap cinta Yesus. Akui dengan iman. Senang dan susah kita jalani karena kita cinta Tuhan. Haleluya. 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 Mari jemaat berdiri. Pegang roti dengan tangan kanan kita ke atas. Betul, yang saudara dan saya pegang adalah roti yang mungkin biasa tiap hari kita makan. Tapi coba lebih merenungkan dengan percaya atas kebenaran firman bahwa yang saudara dan saya makan adalah sebagian kecil dari tubuh Yesus. Daging Yesus. Dia juru selamat kita. Dia penolong kita. Tidak ada yang seperti Yesus. Dengar pembacaan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya. Dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara kita makan dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Tubuh yang suci. Tubuh yang mulia. Haleluya. Kita pegang cawan anggur. Aminkan bahwa anggur yang kita minum adalah darah Yesus. Darah yang suci dan mulia. Satu-satunya sarana yang Allah Bapa berikan bagi umat manusia di dunia ini untuk pengampunan atas dosa dan kesalahan. Hanya darah Yesus. Tidak ada sarana lain. Hanya darah Yesus yang mengampuni segala kejahatan dan dosa-dosa umat manusia. Termasuk kita ini. Puji Tuhan buat anugerah kemurahan Tuhan. Saya akan bacakan selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita makan mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut. Tak usah ku bimbang, El Shaddai. Usah ku takut. Haleluya. Allah menjagaku. Haleluya. Jangan bimbang. Yesus peliharaku. Ada Tuhan menyertai saudara. Dia membela. Dia pembela. Kudus hiburku. Yang tidak pernah terlelap. Tak usah. Haleluya. Puji Tuhan. Dia memberkatiku. El Shaddai.
Aku takut. Jangan kamu takut. Allah selalu menjaga. Mari semua. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, glory. Sesudah kami dengar firman Tuhan, firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan sukacita untuk setiap hari, setiap waktu ketika Tuhan Yesus masih memberikan nafas hidup dengan keadaan barangkali tubuh yang lemah karena sakit dan lain sebagainya. Kami tidak mau tinggalkan iman kami untuk tetap percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dan tidak ada satu penyakit yang Tuhan Yesus tidak bisa sembuhkan. Mujizat masih ada. Haleluya. Sehingga kami jalani hidup dari hari ke hari, serta kegiatan aktivitas apapun dengan percaya ada selalu pembelaan Tuhan. Tuhan, di akhir ibadah kami pada pagi ini, terima kasih Tuhan. Roh Kudus sajalah yang memeteraikan, menghidupkan firman Allah di dalam hati, di dalam hidup pribadi-pribadi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami akan pulang ke rumah kami masing-masing jauh maupun dekat, Tuhan mendahului kiranya. Lindungi, jauhkan, hindarkan dari segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, dan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Biar kami semua boleh tiba di rumah di tujuan mana sekalipun dengan segala selamat, tidak kekurangan satu apapun. Sepanjang minggu berjalan ini, Tuhan selalu berkati dan beri keberuntungan bagi usaha, pekerjaan, pencaharian nafkah, dagang mereka, bisnis mereka. Tuhan
yang berkuasa atas seluruh permukaan bumi ini. Kami sungguh bersyukur punya Yesus yang hidup, yang penuh dengan kasih dan pertolongan. Demikian juga ya Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kami tetap mendoakan pemerintah kami. Berikanlah seluruh masyarakat, sekalipun dari berbagai agama, berbagai suku, dan lain sebagainya. Tanamkan di hati kami semua sebagai masyarakat bangsa Indonesia untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih pendidikan-pendidikan apapun untuk hari depan yang diraih, yang selalu diusahakan oleh anak-anak Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Tuhan buat semua berhasil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan menjadi moto kami ya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali GPDI, tetap GPDI. Puji Tuhan. Kami juga berdoa buat segala persiapan yang sudah semakin dekat harinya, memperingati, merayakan 100 tahun GPDI boleh ada di bumi Indonesia ini. Pakailah hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat dari segala pelosok yang ada, yang mau hadir, diadakannya di Pulau Bali. Tuhan berkati pemerintah daerah Pulau Bali, pemerintah pusat, semua dengan sukacita mengakui ini satu keistimewaan yang ajaib boleh dialami oleh satu organisasi gereja dengan sekian organisasi yang ada. GPDI boleh menunjukkan bukan kuat gagah hamba-hamba Tuhan, bukan kuat gagah manusia atau organisasi, tetapi ini karena campur tangan Tuhan, karena campur tangan Roh Kudus, semua bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta pimpinan dan persekutuan Roh Kudus akan terus tinggal memenuhi pribadi-pribadi kita dan juga keluarga-keluarga kita semua dengan kekuatan yang diberikan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Kita boleh tetap berjalan maju, bahkan berkemenangan, mengalami mujizat-mujizat yang tetap masih ada di dalam pribadi Yesus sendiri. Dengar dan sempurnakan segala doa. Saudara-saudara, hamba sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah yang pertama ini. Puji Tuhan juga sudah lama tidak mendengar suara Bapak Gembala. Bapak Gembala sehat, suaranya masih menggelegar. Puji Tuhan. Itulah pengumuman
Nanti persembahan kita akan jalankan 2 kali. Bapak Ibu Saudara pulang nanti ada di persembahan kasih ada di kotak dekat tiang, dan juga persembahan untuk kas gereja ada di lobi sebelah sana ya. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara semua yang akan memberikan perpuluhannya, silakan masukkan di kotak di depan sini. Ada kotak perpuluhan seperti itu. Bapak Ibu Saudara semua, mohon juga kepada semua kita ini yang beribadah untuk sebelum ibadah dimulai itu minggu depannya harap mendaftarkan dulu melalui WA gereja ya. Sudah mungkin ada yang bertanya-tanya di mana WA-nya, ada nomor WA di Norma ya, Saudara Norma. Dan juga mohon yang membatalkan untuk ibadah pada hari yang sudah mendaftar, mohon diberitahukan kembali kepada Saudara Norma supaya bisa terisi dengan yang lain gitu ya. Jadi terakhir itu hari Sabtu pukul 12. Saudara yang membatalkan ibadah untuk hadir dalam ibadah harap memberitahukan kepada Saudara Norma. Kemudian juga mohon Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, datang mencuci tangan, kemudian memakai hand sanitizer, dan juga memakai masker. Mohon juga untuk Bapak Ibu Saudara semua yang keluar jangan bergerombol, dan juga jangan bergerombol di lobi atau di mana di jalan, karena kita masih dipantau terus oleh petugas-petugas. Sayang ya kalau kita sudah diperbolehkan untuk beribadah dan juga ada sesuatu yang lalai, bisa kita kena tegur lagi. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan dalam jam dan ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Yang keluarnya dari belakang dulu ya. Dari belakang dulu, jangan bergerombol. Nah, nanti di kedepannya untuk selanjutnya. Mari kita pujikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama